Dengan ekonomi yang menurun ini, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan pertumbuhan agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya lagi normal kembali. Ingat dulu kan 10 tahun, alhamdulillah rata-rata 6%. Sekarang turun di bawah 5%. Saya berharap pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengembalikan lagi nantinya, ya, dengan bekerja seserius-seriusnya, kompak kabinetnya, kompak menterinya. Dengan demikian, insya Allah hasilnya akan makin bagus. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, growth. Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72%. Proyeksi untuk dunia di 2022 3,2. Kita tumbuh 5,72%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu? Harus optimis. Kemudian neraca dagang, neraca perdagangan kita sudah surplus 30 bulan berturut-turut, yang sebelumnya selalu negatif defisit. Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Harus optimis. Jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme. Baca angka-angka tadi, harus optimis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kita pesimis. Artinya saya tidak ingin cerita lagi bahwa dunia ini baru kena ini, baru. Memang itu betul, faktanya seperti itu. Tapi saya nggak akan cerita lagi. Saya ingin cerita yang optimis. Karena Managing Director-nya IMF sendiri menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah titik terang di kesuraman ekonomi global. Hati-hati, di tengah kesuraman ekonomi global, Indonesia adalah titik terangnya. Dia ngomong seperti itu. Apa alasannya dia berbicara seperti itu? Karena dia baca angka-angka. Coba dilihat inflasi kita. Inflasi terjaga. 5,7%. Dunia sudah di atas 10-12 semuanya, bahkan ada yang sudah lebih dari 80%. Kenapa kita harus pesimis kalau angkanya terjaga seperti itu? Kita harus optimis. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, growth. Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72%. Proyeksi untuk dunia di 2022 3,2. Kita tumbuh 5,72%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu? Harus optimis. Purchasing Manager Index kita juga pada level yang ekspansif. Semua negara terkontraksi. Rata-rata dunia sudah di bawah 50. Kita angka terakhir yang saya tahu 51,8. Masih di atas 50%. Kenapa kita tidak optimis? Dengan angka-angka level ekspansif seperti itu. Harus optimis. Ini kita baca angka terus. Kemudian neraca dagang, neraca perdagangan kita sudah surplus 30 bulan berturut-turut, yang sebelumnya selalu negatif defisit. Sejak Mei 2020. 30 bulan berturut-turut, artinya ekspor kita lebih besar dari impor. Kenapa kita harus tidak optimis? Harus optimis.
transaksi berjalan yang ini mengendalikan ini sangat sulit sekali. Kita 2019 itu masih defisit 30 billion US dollar, minus 2,7. Sekarang sudah surplus menjadi 4,4 billion US dollar dan plus 1,3. Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Harus optimis. Jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme. Baca angka-angka tadi, harus optimis. Saya nggak ingin berbicara dunia atau negara lain, karena kalau mengaca pada itu, bisa menarik kita jadi pesimis nanti. Dan ke depan, negara ini mempunyai potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Coba kita lihat, ini bisa melompatkan kita kalau kita memiliki satu visi bersama 2045 Indonesia Emas. Kita lihat kekuatan kita lihat. Kita ini populasi nomor 4 di dunia. 278 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar. Baru kita bicara kita sendiri, Indonesia. Kalau masuk ke kanan kiri kita ASEAN, 600 juta. Ini pasar yang sangat besar sekali. Ini kekuatan kita yang sering tidak kita lihat, sering kita lupakan. Sehingga pasar kita dimasuki oleh negara lain. Enggak. Pasar kita harus kita lindungi agar bisa kita pakai untuk melompat maju. Pertama pasar, yang kedua geografis. Yang sering tidak kita sadari, kita ini berada pada jalur perdagangan dunia. Yang tentu saja sangat menguntungkan produk-produk Indonesia. Yang kedua, yang ketiga, SDA. Sumber daya alam, apa yang tidak kita miliki. Yang keempat, SDM, bonus demografi kita. 2030 kita akan memiliki kekuatan tenaga kerja kita yang produktif itu 201 juta. Sangat besar sekali. Dan kelas menengah yang sangat besar sekali. Inilah yang harus kita manfaatkan. Jangan dibiarkan kekuatan besar kita, potensi besar ini